Terus di sini ada sejarah filsafat abad klasik, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles dan pemikirannya. Pada zaman ini terkenal dengan mitos-mitos. Yang pertama, Socrates. Socrates ini salah satu figur yang paling penting dalam sejarah filsafat abad klasik. Socrates terkenal tidak memiliki tulisan atau karya sedikit pun. Socrates adalah guru Plato, dan Plato pula yang mengajarkan kepada Aristoteles. Socrates dalam hidupnya tidak pernah meninggalkan tulisannya sama sekali. Dan sehingga sumber utama dari penulisan karya tulis Socrates ini berasal dari Plato, anak muridnya. Socrates terkenal dengan dialog-dialog atau percakapan-percakapan. Dan juga Socrates ini sering kali disebut dengan ironis dan metode dialektikanya. Socrates, ada yang bertanya kepada dia, awal-awal ia berpura-pura tidak mengetahui dan menanyakan suatu topik kepada orang lain. Tersebut membuat klaim moral. Lalu Socrates menunjukkan cacat-cacat lawan bicaranya itu. Akhirnya Socrates menunjukkan betapa sedikit pengetahuan lawan bicaranya tentang topik yang didiskusikan. Yang kedua, Plato. Plato ini terlahir dari keluarga tinggi Athena. Plato ini lahir sudah layaknya raja karena ayah dan ibunya merupakan tokoh yang terkenal dan kritis. Plato berkonsep mengenai ide dan juga berkonsep mengenai Tuhan. Menurut Plato, bahwa Tuhan itu jiwa alam semesta, artinya ajaran Tuhan sebagai sumber utama dari semua gerakan yang terjadi dalam alam. Plato menyadari tidak ada yang bisa menggerakkan alam semesta beserta isinya selain Tuhan. Plato mempelajari filsafat dari Socrates, Pythagoras, dan Elia. Dia berpendapat bahwa manusia berada di dua alam, yaitu yang pertama alam pengalaman, yaitu alam yang berubah-berubah, tidak tetap, dan alam ide, yaitu alam realitas. Selain itu juga Plato berpendapat bahwa ada 3 level dalam hakikat manusia. Yang pertama, hawa nafsu, aktivitas nafsu, penginderaan dan kehendak. Terus intelijensi dan akal. Plato ini memikirkan sesuatu atau apa yang kekal abadi di alam ini.
Terus yang ketiga Aristoteles. Aristoteles ini terlahir dari keluarga yang terpelajar. Dia ini mewarisi minat ayahnya sebagai ilmu pengetahuan, atau mewarisi sebagai ilmu pengetahuan. Aristoteles lahir dari keluarga yang berpendidikan. Ayah Aristoteles ini bukan hanya ilmuwan yang biasa, tetapi juga menguasai ilmu-ilmu yang mengumumkan dua bukunya yang berjudul Farmakologi dan Fisika. Aristoteles ini merupakan filosofi tentang adanya yang ada dan adanya yang tidak ada. Aristoteles berpotensi mengembangkan ide, dan pengembangannya tersebut dipengaruhi oleh penginderaan, pengalaman, dan pengertian-pengertian tentang ide dan realitas. Aristoteles berpandangan sangat luas dalam berfilsafat, yaitu dengan memberikan suatu pandangan tentang Tuhan, konsep Tuhan. Aristoteles adalah orang yang percaya adanya Tuhan. Baginya Tuhan adalah penyebab utama penggerak alam semesta. Sedangkan pandangannya mengenai etika, Aristoteles mengatakan bahwa etika adalah sarana untuk mencapai kebahagiaan dan sebagai barang tertinggi dalam kehidupan.